Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah ceria dari Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas segala berkat, segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kita masih diberikan kesempatan pagi hari ini untuk dapat bertemu satu sama lain, dan kita masih boleh merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini, di hari Jumat Agung ini, kami boleh kembali diingatkan atas kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, atas pengorbanan-Mu yang tercurah di atas kayu salib Tuhan. Kami boleh merasakan begitu besar Engkau mengasihi kami, dan kami percaya Engkaulah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau datang, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di dalam setiap hati kami, setiap hidup kami. Kami menyiapkan hati kami untuk datang padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau juru selamat.
sungguh mengasihi kami, walau melewati lembah, kami percaya kami tak pernah kau tinggalkan Tuhan. Sembah kau Allahku, kami sembah kau Tuhan. Sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang memulihkan hidupku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tidak kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh terdalam tubir laut, melemparkan dosaku. Jaga kau kehidupan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima
mengatakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih.
kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Kami mau datang padamu Tuhan. Amin Yesus. Kami mau mengingat betapa besar kasih-Mu di atas kayu salib. Kau yang telah berkorban bagi kami Tuhan, sebagai tanda bahwa Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat
jatuh pada kakimu Tuhan. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, ibadah kita akan disertai dengan cara penyerahan anak. Dan pada hari ini kita akan mengikuti penyerahan anak dari keluarga Bapak Jevon dan Ibu Yolan yang akan menyerahkan anak mereka, yaitu Madeleine Lea Yore, panggilannya Lea. Silakan maju ke depan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini keluarga Bapak Jevon dan Ibu Yolan serta eyang mereka, Bapak Stefanus Waluyo dan Ibu Neni Waluyo memiliki kerinduan untuk membawa anak, membawa cucu yang mereka kasih kepada Tuhan untuk diserahkan. Gereja Pantekosta tidak menyelenggarakan baptisan anak yang mungkin dilakukan oleh gereja-gereja lain, tetapi Gereja Pantekosta melaksanakan ibadah penyerahan anak sebagaimana yang dipahami dari catatan-catatan Injil baik Matius maupun Markus serta Lukas, di mana Yesus memberkati anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran orang tua yang membawa kehidupan anak-anak mereka kepada Tuhan adalah bentuk komitmen untuk membawa kehidupan anak-anak yang mereka kasih untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab mereka menyadari bahwa sejak anak-anak, putra-putri mereka
perlu untuk memahami firman Tuhan. Kesadaran kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kepada Tuhan itu didasari oleh kesadaran bahwa sebagai manusia kita terbatas. Sebagai manusia kita tidak pernah mampu untuk membawa kehidupan anak-anak kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesadaran inilah yang dari sejak dini, dari sejak awal melandaskan setiap orang tua untuk membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan adalah bagian dari kesadaran ini. Kita sebagai orang tua diberi kepercayaan untuk mengasuh, untuk mengasihi, untuk mengasah anak-anak kita. Tetapi kita sadari, lepas dari segalanya, tangan Tuhanlah yang akan menyertai dan memberkati setiap anak-anak kita. Saya akan bacakan Matius 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan inilah, maka kedua orang tua ini membawa kehidupan anaknya Madeleine Lea Fiore untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama turut berdoa supaya Lea boleh tumbuh, boleh berkembang di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi komitmen orang tua yang hari ini diwujudkan di dalam penyerahan anak menjadi sebuah awal dari seluruh proses untuk membawa kehidupan anak yang mereka kasih, anak yang mereka cintai, ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu datang bersama kedua orang tua dan eyang yang mereka kasih, menyerahkan kehidupan anak-anak mereka, cucu mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sebagai manusia, karena kami sebagai orang tua menyadari keterbatasan kami, menyadari kelemahan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami membawa kehidupan anak-anak kami untuk ada di dalam tangan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Kami manusia terbatas, sebagai orang tua terbatas, sebagai eyang terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang sanggup memegang masa depan anak-anak cucu kami sampai pada hari depan yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Oleh karena itu, kami hamba-Mu Tuhan hari ini menyerahkan Madeleine Lea Fiore ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah menyertai-Mu, berkat Allah memimpin-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat jalan ya. Tuhan berkati.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk dengar firman di dalam ibadah Jumat Agung ini. Biarkan setiap firman yang kami dengarkan menjadi berkat buat kami sekalian. Berkati firman, berkati kami semua. Roh Kudus bekerja, berkarya atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dalam ibadah Jumat Agung hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu bagian dari ayat-ayat firman Tuhan yang hari ini kita akan lihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Tema firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung siang hari ini adalah sudah selesai. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam kepada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata sudah selesai adalah sebuah proklamasi, adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya kita mendapatkan sebuah informasi, kita mendapatkan sebuah pemahaman, berakhirnya sebuah proses. Apakah itu sebuah proses pekerjaan? Apakah itu terkait dengan tugas? Atau segala sesuatu yang dilakukan? Kata sudah selesai itu memproklamasikan, menyatakan, menginformasikan berakhirnya sebuah proses ini. Kata sudah selesai di dalam ayat yang kita baca ini adalah satu dari sekian banyak kata yang menjadi perhatian dari penulis Injil Yohanes. Jadi dari sekian banyak kata, dari sekian banyak kata kunci di dalam Injil Yohanes, kata sudah selesai ini adalah sebuah kata penting yang sangat diperhatikan oleh Yohanes terkait dengan peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Mengapa kata ini penting? Karena kita nanti akan melihat bahwa kata ini mengandung sebuah kesimpulan penting dari seluruh proses pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata sudah selesai ini menarik perhatian Injil Yohanes
Dan tidak heran mengapa ini diekspos sedemikian rupa oleh Injil Yohanes, karena memang kata ini tidak muncul di dalam Injil sinoptik atau Injil-Injil lainnya seperti Matius, Markus, dan Lukas. Tidak muncul di sana. Dan ketika Yohanes memunculkan ini, kita seakan-akan diberi sebuah cara pandang yang baru. Kita seakan-akan diarahkan kepada sebuah makna baru dari peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Yohanes merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk diungkap, untuk diperlihatkan, untuk ditunjukkan agar para pembaca, mereka yang belajar dari kebenaran firman Tuhan, memahami apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, ketika kata sudah selesai ini muncul, apakah yang sebenarnya diselesaikan oleh Yesus? Mengapa kata ini penting bagi Yohanes? Dan mengapa kata ini penting juga untuk kita renungkan di dalam ibadah Jumat Agung pada siang hari ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan kata sudah selesai yang kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 ini ingin menyatakan kepada para pembaca, Yohanes ingin meneguhkan sebuah pemahaman iman yang ada di dalam dirinya, bahwa apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan di dalam rangka pelayanan keselamatan atau rencana keselamatan yang sudah Allah kerjakan, itu semua sudah digenapkan, itu semua sudah diselesaikan di dalam karya penyaliban dirinya. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus tahu bahwa inilah puncak dari seluruh karya pelayanannya, sehingga dia berkata, sudah selesai. Jika kita menyoroti aliran narasi cerita dari Injil Yohanes, maka kita pun juga bisa menemukan arti dari pernyataan sudah selesai itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 dan Yohanes 17 ayat 4, di situ kita dapat melihat keterkaitannya. Saya akan bacakan dengan cepat bagi saudara, agar saudara bisa memahami apa makna dari kata sudah selesai di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30 itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, kita menemukan informasi demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus hadir sebagai anak Allah untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, melakukan kehendaknya. Pasal 17 ayat 4, di dalam doa terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia masuk kepada fase penyaliban, ya. Jadi pasal 13 sampai pasal 17 itu bagian panjang dari pidato terakhir Yesus atau perkataan terakhir Yesus kepada murid-murid sebelum masuk kepada peristiwa penyaliban. Di dalam ayat 4 dalam Yohanes 17 dikatakan demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Memperhatikan arus narasi cerita ini, saudara, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan sudah selesai yang disampaikan Yesus di atas kayu salib adalah proklamasi Yesus
kepada dunia. Pernyataan Yesus yang mau disampaikan bahwa seluruh tugas pelayanan keselamatan yang diberikan oleh Bapa kepadanya telah Ia selesaikan. Nah, istilah mempermuliakan Allah atau istilah di mana anak dipermuliakan yang minggu lalu kita bahas adalah istilah lain yang sering digunakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Ia mati. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23, Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi kalau saudara menemukan kata bagaimana Yesus mempermuliakan Allah dalam Yohanes 17 ayat 4 tadi, itu adalah istilah lain untuk menunjukkan bagaimana Yesus mati. Ayat 32 dari Yohanes 12 berkata demikian, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33 kemudian mengatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati. Jadi ketika kita membaca Yohanes 4 ayat 34, kita menemukan Yesus memiliki tugas di mana Dia harus menyelesaikan pekerjaan Allah melalui kehendak Allah yang digenapkan dalam dirinya. Di dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus menghubungkan kata menyelesaikan pekerjaan dengan memuliakan Allah atau meminta Allah memuliakannya. Nah, kata memuliakannya atau kata anak yang dipermuliakan adalah dua kata yang silih berganti dipakai Yesus untuk menunjukkan persoalan bagaimana Ia nanti akan mati. Dengan demikian, saudara, kata sudah selesai yang kita lihat dalam hubungannya dengan Yohanes 4, Yohanes 17, Yohanes 12 menunjukkan bahwa Yesus telah selesai melaksanakan karya penyelamatannya bagi dunia di atas kayu salib. Saudara, dalam kerangka pemahaman ini, saya ajak saudara untuk melihat dua poin penting dari makna peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes. Yang pertama, saudara, di dalam salib Yesus, ketika Yesus berkata, sudah selesai, kita sedang melihat masa depan keselamatan hidup kita. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, maka pada saat yang sama tabir terbuka. Jadi dalam peristiwa kematian Yesus, tabir bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terkoyak dari atas secara diagonal ke bawah. Sebuah simbol yang kemudian ingin diungkapkan kepada kita, kepada orang yang setia membaca kebenaran informasi yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa di dalam salib Yesus kita dibukakan untuk melihat masa depan keselamatan hidup kita. Kematian Yesus adalah jalan baru bagi kita untuk melihat masa depan. Masa depan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Banyak orang yang kemudian susah untuk melihat masa depannya hari ini, karena semuanya gelap, semuanya terasa tidak jelas, semua terasa berat, tidak berani menatap hari esok. Karena apa? Semuanya susah. Karena apa? Semuanya sulit. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda yang membuat saya bisa meyakini apakah saya masih memiliki masa depan. Pergumulan yang dihadapi dari hari ke hari di tengah tekanan-tekanan kehidupan hari ini membuat kita kadang-kadang pesimis menghadapi hidup. Entah saudara yang bekerja atau saudara yang berusaha baik secara wira swasta atau kita yang mungkin bekerja sebagai karyawan.
menyadari tantangan kehidupan yang berat hari-hari ini. Membuat kita kadang-kadang bingung dan frustasi. Saudara lihat banyak kejadian yang aneh-aneh terjadi hari-hari ini. Bagaimana ibu membunuh anaknya. Bagaimana orang kemudian dengan mudahnya melakukan kejahatan. Saudara, hal-hal seperti itu membuat kita takut dan bingung. Apakah masih ada masa depan bagi kehidupan kita di tengah kehidupan yang sulit? Saudara, bersama dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat berita salib. Bahwa di dalam salib Yesus, ketika dia berkata sudah selesai, Yesus ingin katakan kepada kita, keselamatan itu sudah aku siapkan bagi. Aku sudah menyelesaikan karya penyelamatan di muka bumi ini. Aku sudah menyelesaikan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Karya keselamatan hadir karena manusia berdosa. Karya keselamatan hadir karena manusia sudah bersalah. Dan akibat dari dosa, akibat dari kesalahan, akibat dari pelanggaran adalah kehidupan yang hari ini kita sedang hadapi. Kehidupan yang dikuasai oleh penderitaan. Tetapi Yesus melalui karya salib ingin mengatakan bahwa ketika Yesus berkata sudah selesai, kita sedang diajak untuk melihat masa depan keselamatan kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita bisa menangkap masa depan itu? Bagaimana kemudian kita dapat melihat masa depan keselamatan hidup kita? Yesus katakan, semua karya keselamatan dari Allah hanya dapat kita raih ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui peristiwa salib yang kita rayakan hari ini, kita melihat masa depan. Kalau engkau masih ada di tengah-tengah keraguan, kalau engkau masih ada di tengah-tengah kebingungan, kebimbangan terkait dengan masa depan yang engkau hadapi, saya ingin katakan apa yang Yesus katakan hari ini. Sudah selesai. Taruh di dalam hatimu bahwa Tuhan sudah berkarya untukmu. Tuhan sudah mengerjakan untukmu. Tuhan sudah menyiapkan untukmu. Sudah selesai. Dan Yesus mempersembahkan keselamatan itu. Yesus memberikan keselamatan itu bagi kita. Apakah engkau mau menerimanya? Itu pertanyaan penting bagi kita. Apakah engkau mau menerimanya? Dan bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu? Yesus hanya katakan, kalau engkau percaya kepada. Kata percaya di dalamnya mengandung sebuah sikap merespon Allah untuk hidup di dalam kebenaran. Kata percaya mengandung sebuah ajakan untuk mengikuti Dia, untuk menerima Dia. Yesus yang menjadi Tuhan kita sudah menjanjikan kepadamu, sudah selesai. Sudah selesai. Dia berikan keselamatan itu. Dia bukakan masa depan itu bagi kita. Saudara yang hari ini masih bingung menghadapi tantangan masa depan, taruh di dalam hatimu keyakinan iman yang hari ini sedang kau rayakan. Rayakan itu di dalam hatimu dan katakan kepada hidupmu, sudah selesai. Allah sudah bekerja bagimu. Allah sudah bekerja untukku. Allah sudah menggenapinya untukku. Dan tiba saatnya bagiku untuk merespon, untuk mengikuti, untuk mempercayai Allah, hidup di dalam kehendak. Ini yang pertama. Pesan firman Allah di dalam ibadah Jumat Agung dari pernyataan Yesus sudah selesai. Yang kedua, saudara, di dalam salib Yesus, kita tidak saja diajak untuk melihat masa depan keselamatan hidup kita,
diajak untuk memiliki optimisme di dalam hidup kita. Tetapi di dalam salib Yesus, kita diingatkan bahwa hidup kita ini dipanggil juga untuk memuliakan Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tadi saya katakan, hubungan pemahaman atau istilah kata yang digunakan Yesus secara silih berganti adalah tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Memahami salib Yesus, meyakini berita salib Yesus, berarti mengajak kita untuk meyakini dan bersedia untuk dipanggil hidup dalam semangat memuliakan Allah. Ini yang kita lihat minggu lalu di dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pesan ini tidak diberikan kepada mereka yang memiliki karakter seperti Yudas. Perintah baru untuk memuliakan Allah hanyalah diberikan kepada mereka yang mau untuk percaya, mau untuk diperbaharui, mau memiliki karakter dan natur yang baru, yang hanya dapat tercapai, hanya dapat tercipta di dalam sikap menerima keselamatan Yesus Kristus. Orang yang menyadari masa depannya terbuka, orang yang percaya bahwa masa depannya terlihat dan sudah diselesaikan oleh Allah, adalah orang yang siap untuk dipanggil oleh Allah untuk membawa kehidupannya sebagai pribadi yang memuliakan Allah. Ketika kita percaya bahwa kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, itu artinya bahwa kita siap untuk memuliakan Allah. Kita siap dipanggil untuk memuliakan Allah. Dan jalan untuk memuliakan Allah adalah dengan menyalipkan keangkuhan hidup kita. Jalan kemuliaan adalah jalan yang hadir ketika kita siap menyalipkan semua keangkuhan kita. Dalam Yohanes 12, Yesus berkata, "Apa kemudian aku akan melalukan cawan ini?" Tidak. Yesus dengan komitmen berkata, "Aku hadir untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Allah kepada." Dan puncak dari karya layanan Yesus untuk menyelesaikan pekerjaan Allah di dalam dirinya adalah mati di atas kayu salib. Dia meletakkan keangkuhan kemanusiaan itu untuk tunduk kepada Bapaknya, untuk tunduk kepada Allah. Ketika dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Allah," maka Yesus ingin mengajar kita, Yesus ingin mengajar murid-murid, Yesus ingin mengajak saudara dan saudara untuk menundukkan diri kita. Karena sikap memuliakan Allah tidak akan pernah hadir selama kita masih mementingkan, masih mengagungkan, masih memuliakan diri kita sendiri. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan itulah karakter Yudas yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 13. Yesus tidak bicara ini kepada Yudas. Teks Yohanes 13 itu berkata, setelah Yudas pergi, Yudas tidak mendapat perintah baru untuk memuliakan Allah. Yudas tidak mendapat perintah baru untuk memuliakan dia. Yang mendapat perintah baru adalah 11 murid yang siap untuk diperbaharui. Sebab mereka yang mampu melakukan perintah baru adalah mereka yang hidup dalam natur yang baru, mereka yang hidup dalam semangat yang baru, mereka yang hidup di dalam kualitas kehidupan yang baru, yaitu kehidupan manusia baru. Dan apa artinya manusia baru? Kehidupan manusia baru adalah kehidupan yang kemudian mau menundukkan dirinya seperti Yesus, memuliakan Allah, menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas utama di dalam hidup. Kehidupan kita yang mau, yang meyakini bahwa masa depan sudah disiapkan oleh Tuhan, adalah kita yang siap juga untuk dipanggil Allah agar hidup di dalam semangat untuk memuliakan Allah. Jalannya adalah ketika kita mau menundukkan diri kita, menundukkan keangkuhan kita, menyalipkan seluruh keangkuhan kita di atas Kristus. Saudara, mungkin iblis tertawa
ketika melihat Yesus mati. Karena dia berpikir itulah akhir dari segala-galanya. Tetapi dunia, kuasa jahat lupa bahwa Yesus tidak pernah mati. Yesus menyerahkan nyawanya. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 19. Lalu Yesus menundukkan dan menyerahkan nyawa. Dia melepaskan semua. Dia serahkan kepada Bapa karena dia mau memuliakan Allah. Saya kembali lagi kepada Yohanes 13 ayat yang kemarin kita lihat, bahwa ketika engkau siap untuk memuliakan Allah. Ayat 31, 32 katakan, maka Allah akan memuliakan. Ketika engkau siap memuliakan Allah, maka Allah akan memuliakan. Dan Ia akan memuliakannya dengan segera. Itu yang Yesus ingin katakan kepada murid-murid sebelum Ia naik ke atas kayu salib. Itu yang Ia ingin sampaikan, bahwa ketika salib menjadi pilihan Yesus, maka konsekuensi logis dari salib adalah maka Allah sangat meninggikan Dia. Allah sangat memuliakan Dia. Dan itu yang kemudian ditegaskan Paulus di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya. Sebab apa? Ketika Yesus mau merendahkan diri sampai di atas kayu salib, itulah sebabnya ayat 9. Allah sangat meninggikan Dia. Kerelaanmu, kesediaanmu untuk menyalibkan keangkuhanmu bukanlah jalan kekalahanmu. Bukanlah akhir segala-galanya, tetapi itu adalah jalan bagaimana kita melihat kemuliaan Allah. Makanya istilah kematian itu selalu dihubungkan dengan kata muliakan. Allah memuliakan Yesus, anak manusia dimuliakan. Ini kan ironis. Ironis, Pak. Bagaimana sebuah kematian dianggap sebagai sebuah kemuliaan? Matinya di atas kayu salib sebuah kehinaan bagi masyarakat Romawi, Yunani. Orang yang mati di atas kayu salib adalah sebuah kehinaan. Tetapi bagi Yesus, anak manusia ditinggikan, anak manusia dimuliakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, jalan-jalan salib yang kau pilih hari ini, yang mungkin membuat saudara ngos-ngosan menghadapinya, menjalaninya. Ketika engkau harus menyalibkan keangkuhanmu, ketika engkau harus menyalibkan segala-galanya demi kehendak Allah. Saya ingin sampaikan pagi hari ini, itu adalah pilihan jalan kemuliaan. Tuhan yang engkau percaya, yang engkau ikuti, yang engkau semangati di dalam hidupmu sebagai pilihan untuk memuliakannya adalah Tuhan yang juga akan memuliakan saudara. Pilihanmu mengambil jalan salib tidak akan pernah sia-sia, karena engkau akan melihat bagaimana Allah dimuliakan di dalam hidupmu. Allah memuliakan hidup. Jalan salib mengingatkan kita akan masa depan keselamatan. Jalan salib menggugah kita juga untuk hidup dalam semangat memuliakan Allah, karena disitulah Allah akan memuliakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Biarkanlah salib Kristus, biarkanlah kuasa salib Kristus menjadi bagian yang selalu kita ingat di dalam hidup ini. Ketika saudara makan roti dan minum cawan Allah, biarkanlah hatimu terlihat, hatimu terpancar sebagai hati yang mau memuliakan Allah. Karena ketika engkau mengambil komitmen di dalam jalan salib untuk memuliakan Allah, Allah akan memuliakan saudara. Siapkanlah roti dan anggur di tangan kanan saudara. Kita nyanyikan satu pujian yang tadi kita nyanyikan, pada satu bukit jauh dari sini
Haleluya. Puji Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan hadir. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya, kulihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Yesus, haleluya. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan. Oh haleluya, biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Kami datang kepada Engkau, kami datang kepada Engkau Yesus, Allah yang sudah tersalib, Allah yang sudah menggenapkan seluruh karya keselamatan di dalam hidupmu. Engkau yang sudah membuka masa depan kami, Engkau yang sudah menjamin masa depan kami. Betapa kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mendapatkan berita keselamatan itu. Engkau sudah menanggungnya, Engkau sudah menyelesaikannya, dan tidak ada satupun persoalan kemanusiaan yang tidak dapat Engkau selesaikan. Hari ini kami dikuatkan, hari ini kami diteguhkan bahwa di dalam salib Yesus kami mampu menatap masa depan kami. Mungkin beberapa waktu ini masa depan kami terlihat suram ketika kami melihat begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Tetapi hari ini di dalam kebenaran firman-Mu, kami mengangkat hati dan iman kami bahwa Engkau sudah menang, Engkau sudah memberikannya kepada kami, Engkau sudah mempersembahkan keselamatan itu bagi kami. Hari ini kami akan menikmati perjamuan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu kuduskan, sucikan, layakkan kami semua, agar kami sungguh-sungguh menikmati berkat dari Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mendapatkan jamaah Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat melihat keselamatan yang datang dari Allah. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ampuni segala kesalahan kami,
Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah kami diperkenankan, kami disucikan, kami dilayakkan untuk kami bersekutu dengan darah-Mu, sehingga kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena itu sucikan, kuduskan kami semua. Layakkanlah kami, hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan Tuhan. Kuduskan tangan hamba, biarkanlah berkenan di hadapan roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus yang kami akan nikmati. Kuduskan, tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Makanlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu adalah tubuh kehidupan yang memberikan kekekalan kepada kami. Dan biarkanlah kami menikmati kekekalan itu kelak bersama-sama dengan Tuhan. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Minumlah. Haleluya. 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 Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati perjamuan, kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami menikmati keselamatan. Engkau telah menyelesaikan semua bagi kami, dan Engkau membuka masa depan kami. Engkau memperlihatkan masa depan kami, sehingga kami yang hari ini sedang berhadapan dengan berbagai pergumulan, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa Tuhan sudah berperang bagi kami. Tuhan sudah menyatakan kemenangannya bagi kami. Tuhan sudah memberikan masa depan itu bagi kami. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang hari ini sakit, mereka yang datang dengan segala sakit penyakit, mereka pulang dengan membawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang hari ini datang dengan kelemahan, mereka pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka yang hari ini datang dengan berbagai pergumulan dan tantangan atas seluruh kehidupan yang mereka hadapi, mereka pulang dengan membawa jalan keluar dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, turun kuasa-Mu, turun mujizat-Mu, turun kekuatan-Mu bagi kami semua, sehingga kami melihat kemenangan yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami semua. Kami terima segala berkat yang datang dari Allah, berkat-berkat surgawi atas kami semua hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami. Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan atas segala kelimpahan yang Kau berikan dalam hidup. Tak seberapa yang kami berikan Tuhan, namun berkati setiap tangan-tangan kami, biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tanggal 17 April ibadah Paskah. Nanti kita adakan jam 9 pagi ya saudara-saudara. Jam 9 pagi karena kan nanti disertai dengan berjamur kasih. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu persiapan. Oleh karena itu kita selenggarakan lebih agak siang sedikit jam 9 pagi. Untuk nanti worship leadernya nanti Mbak Elsa dan singernya Mbak Esther. Untuk LCD saudari Vita dan nanti Mbak Eva. Untuk kolektornya nanti Ibu Indah. Dan untuk ibadah perayaan Paskah anak sekolah minggu nanti akan diadakan besok Sabtu, besok ini ya. Dan kita kumpul di gereja nanti jam 6 serahkan sama-sama untuk perayaan Paskah di Pantai Jatimalang. Itu saja. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah Jumat Agung siang hari ini. Kami bersama-sama dikumpulkan Tuhan, menikmati ibadah, pujian, penyembahan, firman Allah, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami yakin bahwa Roh Allah lah yang akan memuaskan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memulihkan kami. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami untuk menyapa, memberkati hidup kami semua. Karena setiap hati yang terbuka untuk dilawat oleh Tuhan akan melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sudah melawat kami, sehingga kami mendapatkan berkat-berkat dari Allah yang senantiasa menolong dan memampukan kami hidup dalam kehendak-Nya. Biar salib Kristus tetap ada di dalam hidup kami. Biarlah salib Kristus tetap menjadi bagian hidup kami, yang menolong kami, yang membuat kami untuk yakin bahwa masa depan Tuhan sudah siapkan bagi kami, untuk menolong kami yakin agar kami senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada ibadah hari ini. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Engkau yang menyertai hidup mereka, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga mereka, dimanapun mereka berada. Dan setiap anak-anak-Mu yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing, atau mereka yang akan mengadakan perjalanan ke tempat di mana mereka akan pergi, Tuhan kiranya yang menyertai dan memberkati. Kami percaya berkat Allah sudah turun atas kami semua. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin kami. Kami berdoa bagi lingkungan kami hari-hari ini yang mungkin penuh dengan hal-hal yang seringkali membuat kami menjadi cemas dan takut karena berbagai persoalan dan tindak kejahatan yang membuat kehidupan kami dan mencuri kebahagiaan damai sejahtera kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong memulihkan kehidupan bangsa kami. Dan biarlah kami tetap ada di dalam penyertaan pengawalan tangan Tuhan. Malaikat Allah memimpin, malaikat Allah yang selalu menyertai dan menolong kami untuk senantiasa kami menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati.
Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga kami mampu mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, dan yang mengerjakan apa saja yang mereka lakukan, berkat Tuhan menyertai dan memberkati hidup mereka. Ganti dengan berlipat kali ganda, berkat-berkat surgawi menyertai, memberkati hidup mereka. Sebentar, kami akan menamatkan ibadah kami. Kami mohon tangan berkat-Mu turun, terkedang atas kami semua, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang akan memimpin masa depanmu dan memberikan masa depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita sekalian.